Melihat Alwi Asegaf yang makan makanan khas Jepang, jadi terinspirasi nih buat baca artikel terkait makanan khas Jepang. Di mana di dalam video ini terlihat Alwi Asegaf lagi makan dorayaki. Selain dorayaki, yuk kita pelajari makanan khas Jepang lainnya. Diketahui makanan Jepang adalah salah satu makanan mancanegara yang mudah ditemukan di Indonesia. Makanan asal negara Sakura ini disajikan mulai dari restoran cepat saji, kedai, hingga kaki lima. Dengan ciri khas teknis pengolahan yang unik. Rasanya juga cocok di lidah orang Indonesia, membuat makanan Jepang digemari. Berikut beberapa pilihan makanan khas Jepang yang wajib kamu coba. Kok wajib ya? Kalau nggak ada uang gimana tuh? Dasar tulisan artikel. Ya, terima kasih aja sudah menulis artikel yang bermanfaat. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis makanan khas Jepang itu aja. Jadi yang pertama nih, namanya sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Di Indonesia, makanan ini bisa ditemukan bermacam-macam gerai sushi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilannya sederhana, sushi punya rasa yang nikmat. Sushi memiliki jenis dan cara menikmati tersendiri. Misalnya, kamu sudah memakan suatu jenis sushi dan ingin mencoba jenis sushi yang lain, disarankan untuk mengkonsumsi gari. Gari adalah irisan jahe berwarna merah muda yang pasti selalu disajikan bersama sushi. Fungsi dari gari adalah sebagai penetralisir rasa di lidah agar rasa yang sushi selalu terasa keasliannya dan tidak tercampur dengan rasa makanan setelahnya. Umumnya makanan khas Jepang ini juga bisa dinikmati dengan wasabi dan atau kecap asin. Yang kedua, sashimi. Satu makanan khas Jepang lainnya yang hampir mirip dengan sushi bernama sashimi. Perbedaan sashimi dengan sushi terletak pada nasi. Sashimi merupakan makanan mentah murni yang tidak perlu makanan tambahan, hanya cukup dengan kecap asin dan atau wasabi. Sashimi terbuat dari hewan laut dan banyak jenisnya. Bahkan ada beberapa ikan laut yang cukup beracun dapat dijadikan sashimi. Namun tenang saja, para chef yang mengolah ikan tersebut tentu harus mempunyai lisensi untuk dapat mengolahnya. Ketiga, sabu-sabu. Sabu-sabu adalah makanan khas Jepang yang berisi irisan tipis daging, tahu, jamur, dan sayuran. Daging yang biasa digunakan adalah daging sapi, dan terkadang juga daging ayam, ikan, dan gurita. Daging sabu-sabu dapat dinikmati dengan gomadare atau saus Jepang yang mengandung wijen. Biasanya ketika mengunjungi restoran sabu-sabu, para pengunjung akan mendapatkan edukasi singkat dari pramusaji dan sabu-sabu dimasak di dalam panci khusus. Ketika menyantap kuliner khas Jepang, yang menjadi dasar perbedaan pengolahannya adalah dari kaldu rebusan yang dihidangkan. Biasanya di restoran sabu-sabu selalu menyediakan 3 jenis bumbu rebusan, yaitu spicy miso, kara miso, dan dashi stock. Yang keempat, ramen. Bicara ramen, tentu akan teringat dengan suasana kedai pinggir jalan yang sering dilihat di banyak serial kartun Jepang atau anime. Ramen adalah mie khas Jepang. Berbeda dengan udon yang ukuran mie-nya cukup besar, ramen punya ukuran mie yang medium. Ramen memiliki banyak pilihan rasa dan dapat dinikmati dengan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu babi, hingga kaldu sayuran. Yang kaldu babinya untuk yang muslim, nauzubillah ya dapat gituan. Penggunaan topping dalam ramen juga bervariasi tergantung selera. Dari seluruh makanan khas Jepang, ramen adalah salah satu makanan khas Jepang yang paling dapat diterima oleh lidah orang Indonesia. Yang kelima nih, onigiri.
Onigiri atau nasi kepal merupakan makanan khas Jepang yang berbahan utama nasi putih. Berbeda dengan sushi, cara membuat onigiri adalah dengan memadatkan nasi dengan tangan atau dengan pencetak khusus onigiri. Biasanya onigiri dibungkus dengan lembaran nori atau rumput laut dan diisi dengan udang atau salmon, lalu ditambahkan dengan mayonnaise, daun bawang, mentaiko atau telur ikan terbang. Onigiri yang biasa dijual di toko memiliki cara pengemasan yang unik dan tidak bisa dibuka secara asal-asalan. Dalam kemasannya akan diberitahu tahapan untuk membuka kemasan agar kamu bisa menyantap onigiri dengan praktis dan tidak membuat tangan kotor. Onigiri adalah makanan yang cukup praktis dan bergizi, sehingga cocok untuk dikonsumsi di pagi hari, apalagi kalau kamu punya mobilitas yang tinggi. 6. Takoyaki. Takoyaki yang memiliki arti gurita panggang adalah salah satu makanan khas Jepang yang termasuk dalam kategori jajanan. Adonan takoyaki berbahan dasar tepung terigu yang kemudian disiram dalam cetakan khusus yang berbentuk seperti cekungan setengah bola. Dalam satu loyang tersebut umumnya terdiri dari 16 lubang atau bahkan bisa lebih. Isian takoyaki antara lain gurita, keju, dan daun bawang. Setelah matang, takoyaki akan diberi tambahan saus mayonnaise, remahan rumput laut atau nori, dan serutan ikan yang akan menambah cita rasa yang nikmat saat disantap. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak pedagang takoyaki, tetapi akan lebih mudah dicari saat ada festival Jepang. Salah satunya adalah festival tahunan Enichisai. 7. Mochi. Mochi adalah sebuah hidangan penutup atau pencuci mulut yang berasal dari Jepang. Mochi terbuat dari tepung beras ketan yang dibuat seperti pasta yang kemudian dibentuk bundar agak pipih. Di Jepang, mochi dibuat pada saat ada acara tradisional yang bernama Mochitsuki. Dalam acara tersebut yang membuat menarik adalah pembuatan mochi ini. Para pengunjung disajikan pertunjukan pembuatan mochi secara sederhana namun dibuat dengan penuh semangat. Pembuatan mochi secara tradisional dilakukan dengan cara ditumbuk sampai halus. Isi dari mochi bermacam-macam loh. Bahkan sekarang sudah ada mochi yang berisi es krim dan coklat. Jadi melet tuh. 8. Udon. Selain ramen, ada lagi kuliner khas Jepang yang berbahan dasar mie, yakni udon. Berbeda dengan ramen, udon memiliki ukuran mie yang lebih besar dengan tekstur yang lebih kenyal. Sebagai pelengkap udon disantap bersama kuah dashi dan juga kecap asin khas Jepang. Namun kini udon sudah mengalami banyak modifikasi rasa dengan berbagai macam pilihan kuah dan juga topping tambahan seperti kari udon dan lainnya. Menu udon apa nih yang jadi favoritmu? Yang 9. Dorayaki. Ini yang dimakan sama Alwi Asegaf kayaknya ya. Jika kamu penggemar kartun Doraemon, pasti kuliner khas Jepang selanjutnya ini sudah tidak asing lagi di telinga. Dorayaki merupakan kue khas Jepang yang memiliki bentuk dan tekstur seperti pancake yang diberi isian kacang merah. Tetapi kamu juga bisa menemukan berbagai dorayaki yang telah dimodifikasi dengan berbagai isian yang lebih beragam seperti keju, coklat, dan berbagai varian rasa lainnya. Nah, itu tadi berbagai rekomendasi makanan khas dari Jepang. Lalu menu apakah yang menjadi favorit teman-teman nih? Menu apa aja deh, yang penting halal saja. Dan udah dulu ya untuk pembacaan artikel kali ini. Dan mari kita akhiri dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar atau doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirukallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.